Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, ditandai dengan 2 lilin yang menyala. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepadanya di dalam ibadah. Kita saat teduh. Amin. Kita akan mengangkat pujian, bagi Dia segala pujian. Tuhan kita Yesus Kristus telah mati bagi kita. Mari kita agungkan namanya, kita tinggikan Dia. Kita mau mensyukuri hidup kita yang sudah diselamatkan. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
Pujian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil di dalam kitab Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudara, mari kita kembali menghampiri Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang saat ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami kembali Tuhan menyadari betapa kami seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Tuhan, Kau memberikan kepada kami firman-Mu, namun seringkali kesibukan membuat kami tidak menyediakan waktu untuk membaca firman-Mu. Kami melakukan hal-hal lain yang seakan-akan begitu mendesak kami. Tuhan, sesungguhnya firman-Mu adalah yang terpenting di dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Kau kembali menolong kami, supaya kami memiliki tekad setiap hari kami meluangkan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan, biarlah bukan hanya kami yang berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa, namun kami juga menyediakan Engkau berkata-kata, membimbing, menopang, menguatkan, menegur kami lewat firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kami datang. Kami mohon ampunilah kami, karena seringkali berita-berita dunia begitu menarik hati kami, membuat kami tidak tertarik kepada isi hati Tuhan yang secara tertulis sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami datang mau mengaku dosa kami. Biarlah kami kembali ya Tuhan boleh menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pemikiran Kristus di dalam hidup kami. Kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian PPK nomor 81, Ajaiblah Firman Hidup. Firman Tuhan, firman yang ajaib, firman yang memberi kita kehidupan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman hidup, firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan
Saudara-saudara, kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Saudara juga di rumah bisa bersama-sama dengan saya membacakan ayat-ayat ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Tema kita pada bulan ini Back to Bible. Saya memberi subtema Alkitab mengobarkan kebahagiaan sejati. Saudara, Back to Bible ini dipelopori atau dicetuskan oleh seorang tokoh gereja yang bernama Martin Luther pada tahun 1800-an. Ketika itu gereja-gereja mulai menyimpang karena mereka menjual surat pengampunan dosa kepada siapa yang merasa berdosa. Tapi mereka tidak ada pertobatan. Mereka membeli surat tersebut tapi tidak diikuti dengan perubahan kehidupannya. Oleh karena itu Martin Luther 31 Oktober dia mendengungkan bahwa kita harus kembali ke Alkitab. Saudara, saya pikir ini satu tema yang juga harus terus didengungkan. Sekarang kita harus kembali kepada Alkitab. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Kita melihat di sekeliling kita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Kita melihat ketika kita tidak kembali kepada Alkitab, maka seringkali kebenaran itu akhirnya menjadi memudar di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat bahwa begitu banyak hal yang sudah menyimpang di dalam hidup kita. Kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, akhirnya hidup kita sudah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa melihat di sekitar kita, masyarakat tidak lagi peduli dengan kebenaran yang hakiki atau kebenaran Allah. Mereka membangun kebenaran menurut diri mereka sendiri. Kita melihat makin banyak pernikahan beda agama. Mereka merasa bahwa agama itu adalah sesuatu yang dapat dikompromikan, masing-masing dengan agamanya. Tetapi bagaimana ketika mereka sudah memiliki anak, dan kemana anak itu harus mengikuti agamanya? Ini seringkali tidak dipikirkan. Saudara, mereka berpikir dengan kita cukup sepakat bahwa kita masing-masing dengan agama kita masing-masing. Dan kita
cukup katakan di hadapan catatan sipil, siapa yang mengikuti agama siapa, apakah kamu mengikuti agama saya atau saya mengikuti agama kamu, karena catatan sipil tidak akan mencatatkan pernikahan kita, yaitu pernikahan yang campuran agamanya. Kita diminta kita sepakat terlebih dahulu. Saudara, kita melihat kebenaran mulai begitu memudar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hari ini juga banyak orang yang kontak saya, minta saya untuk memberkati mereka di sebuah hotel mewah. Mereka sudah menyebutkan namanya, mereka berpikir cukup diberkati tanpa mengerti apa arti pernikahan Kristen, tanpa belajar bina pranikah. Bagi mereka sebagai orang Kristen, mereka merasa puas kalau sudah diberkati, tapi apakah mereka tahu bagaimana mengisi kehidupan Kristen supaya kehidupan itu adalah kehidupan yang sesuai dengan kebenaran Allah? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa mereka baru mencari gereja pada saat mereka ingin diberkati? Artinya selama ini mereka tidak bergereja. Mereka merasa beribadah itu bukan sesuatu yang harus sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mereka baru mencari ketika mereka membutuhkan sesuatu dari gereja. Saudara, kita melihat juga ternyata kebenaran seringkali juga dilecehkan. Kebenaran diturunkan. Banyak gereja yang menikahkan pendetanya, padahal pendetanya itu adalah gay. Dan gereja melegalkannya, gereja memberkatinya. Saudara, saat ini bukan cuma gereja, tetapi banyak sekali negara yang juga melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada 30 negara. Nah, saudara, kita lihat negara seringkali juga akhirnya seperti kehabisan orang. Mereka menjadikan perdana menterinya, pemimpin mereka yang akan memimpin negara itu orang-orang yang gay atau yang lesbian. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ternyata saudara, di Indonesia juga ada banyak pernikahan sejenis. Baik laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan atau pernikahan di antara 3 orang, semuanya itu laki-laki. Saudara, ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan lagi sesuatu yang harus dijunjung tinggi, tetapi kebenaran itu dikompromikan demi kebutuhan daripada mereka. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang pudarnya kebenaran? Kita bisa membaca di dalam Roma 1 ayat 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Paulus tegaskan bahwa bukan Allah berdiam diri, tetapi Allah membiarkan, Allah menyerahkan. Allah sepertinya seorang ayah yang sudah tidak lagi mau melihat ulah anaknya. Allah menyerahkan mereka diperbudak oleh hawa nafsu mereka yang memalukan. Lalu apa yang Alkitab katakan? Apakah Allah hanya menyerahkan mereka diperbudak oleh keinginan-keinginan yang memalukan? Tidak. Ternyata mereka menerima hukuman Allah sesuai dengan cara hidup mereka yang memalukan itu. Saudara, ketika kebenaran diinjak-injak, khususnya ketika anak Tuhan sudah tahu kebenaran tetapi dia menginjak-injak kebenaran, maka Allah akan berbicara. Seorang mantan gay, saya nonton videonya di YouTube, saudara bisa mencari, namanya Timothy. Dia menjelaskan di situ bagaimana dia melayani Tuhan sebagai penari altar. Dia yang menjahitkan baju, dia juga yang merancang puji-pujian, ya, merancang tari-tarian. Tapi saudara, ternyata hidup dia jauh daripada yang apa Allah inginkan. Saudara, terakhir dia ditangkap
ketika dia sedang pesta dengan sesama gay di daerah Kelapa Gading. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara, di penjara dia diperiksa, ternyata dia kena satu penyakit yang namanya HIV. Di situ dia menangis dan dia menangis, dia bersaksi, dia katakan, saya ingin mempermalukan engkau iblis, supaya orang-orang tidak lagi kejeblos seperti saya. Saudara, Timothy akhirnya menyadari bahwa dia harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan pun rindu kita sebagai anak-anaknya terus mau kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran Allah. Saudara, apa sih itu kebenaran? Sehingga Pilatus berkata kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38a. Apakah Pilatus bertanya sungguh-sungguh ingin mendapatkan jawaban Yesus? Apakah Pilatus serius? Ternyata saudara, Pilatus hanya ingin mengejek. Karena sebelumnya Yesus sudah menjelaskan, aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus sudah menjelaskan, aku adalah saksi kebenaran. Yang di depan engkau sendiri ini adalah kebenaran. Tetapi Pilatus masih bertanya, apakah kebenaran itu? Setelah itu dia pergi. Artinya dia mengejek. Dia ragu bahwa Yesus itu adalah saksi kebenaran. Dia adalah kebenaran yang dari Allah, yang diturunkan ke dalam dunia. Supaya ketika kita melihat Yesus, kita melihat kebenaran Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudara, banyak orang ingin tahu apa itu kebenaran. Tetapi sekedar ingin tahu seperti Pilatus, apakah kebenaran itu? Setelah dia tahu, apakah dia sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang sudah dia tahu yang benar itu? Seringkali tidak. Dia kembali kepada kesalahannya. Dia tetap dengan pikiran-pikirannya yang keliru. Saudara-saudara, seringkali kita mencari-cari kebenaran. Ya, saudara, kita ingin tahu itu kebenaran. Tetapi pada waktu kebenaran itu membawa kita kepada satu posisi, ke satu tempat yang tidak kita inginkan, apakah kita tetap taat? Seringkali kita melawannya. Jadi saudara, apakah kebenaran itu? Banyak orang merasa bingung dengan kebenaran. Bukan karena dia tidak tahu kebenaran, tetapi setelah dia tahu dia tidak melakukannya. Itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, Allah sudah menyatakan dirinya. Allah sudah memperkenalkan, ini loh saya di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita tahu kebenaran Allah melalui diri Yesus Kristus. Apakah hanya melalui Yesus? Tidak. Ternyata Allah sangat peduli dengan kebahagiaan kita sebagai anak-anaknya, dengan kerohanian kita. Sehingga Allah juga memperkenalkan dirinya melalui Alkitab, yaitu firman yang tertulis. Saudara, dua wahyu Allah, dua penyataan Allah ini, yaitu Yesus Kristus dan Alkitab diberikan khusus kepada anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana saudara, apakah Allah tidak memperkenalkan dirinya, membiarkan orang di dunia ini mencari-cari apakah Allah itu ada di dalam dunia? Tidak. Ternyata Allah juga memperkenalkan dirinya melalui hati nurani dan juga melalui alam semesta. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata tidak ada Allah. Karena hati nuraninya juga bisa berkata bahwa Allah itu ada. Dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang luar biasa itu. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita diminta untuk membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran Allah yang tertulis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali menghormati Alkitab sebagai kebenaran yang dari Allah. Kebenaran dari Allah yang hidup, yang menceritakan rencananya atas dunia ini. Kebenaran dari Allah yang ingin menceritakan kisahnya kepada kita. Yang juga ingin supaya kita tahu
apa yang telah diperbuat Allah bagi kita. Dan dia juga ingin kita tahu apa yang harus kita perbuat untuk Allah. Semuanya itu dapat kita temukan di dalam Alkitab. Saudara, yang berikutnya, yaitu kita juga perlu tahu kenapa kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab memberi manfaat dan kuasa. Karena Alkitab memberi kita manfaat dan kuasa. Mazmur 119 yang kita baca tadi lebih panjang dibanding mazmur lainnya. Mazmur ini dibagi menjadi 22 bagian. Sesuai dengan abjad dalam bahasa Ibrani ada 22 huruf. Setiap bagian berisi 8 ayat. Jadi ayat 1 sampai ayat 8 dimulai dengan huruf Alef atau dalam bahasa kita huruf A. Ayat 1 A ya dalam bahasa Ibraninya. Ayat 2 A. Begitu juga bagian yang kedua dari ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Itu dimulai dengan huruf B. Ya, jadi saudara, bagian yang kedua dimulai dengan ayat 9 sampai ayat 17, yaitu dimulai dengan huruf Bet dalam bahasa Indonesia ya, yaitu huruf B. Jadi ayat 9 huruf B dalam bahasa Ibrani 10. Saudara-saudara, bukan ingin menunjukkan keteraturan abjad dari bahasa Ibrani. Tetapi pemazmur juga ingin menggambarkan, ingin mengagungkan, ingin menghormati betapa firman Tuhan itu begitu bermanfaat dan memiliki kuasa di dalam hidupnya. Sehingga pemazmur memilih ada 10 kata yang searti dengan kata firman Tuhan itu. Dia katakan Taurat Tuhan, yang artinya sama dengan firman Tuhan. Jalannya, peringatan-peringatannya, perintah-perintahnya, titah-titahnya, dan sebagainya. Saudara-saudara, apa manfaat dan kuasa dari firman Tuhan? Pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengobarkan kebahagiaan sejati. Sehingga pemazmur mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah. Dia mulai dengan kata berbahagia. Lalu di ayat kedua juga berbahagialah. Orang-orang seperti apa yang berbahagia? Yaitu orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, di sini kita belajar dari pemazmur. Pemazmur ingin katakan bahwa kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati itu muncul ketika kita melakukan firman. Ketika kita taat, maka kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Saudara, pada waktu ada pergumulan, pada waktu ada persoalan, ketika pemazmur harus memilih Tuhan, memilih taat atau memilih tidak taat, maka saudara dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dalam Mazmur 16. Ternyata saudara, meskipun punya begitu banyak pergumulan, harus pilih taat atau pilih tidak taat, tetapi pemazmur ternyata menang. Meskipun tidak selalu menang, tapi di sini dia ingin bercerita, dikatakan saya memilih Tuhan sebagai warisan dan piala dan bukan yang lain. Artinya dia menempatkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang begitu berharga di dalam hidupnya, termasuk kehendaknya, termasuk perintahnya, termasuk keinginan-keinginan Tuhan. Saudara, kita perlu sampai kerohanian seperti pemazmur. Pada waktu ada pilihan, Tuhan saya harus pilih yang mana ya? Kita bergumul, kita seringkali memakai logika kita. Apa bisa ya? Apa benar ya? Saya ini bisa berhasil kalau saya ikuti caranya Tuhan. Saudara, seringkali kita meragukan Tuhan. Kita menempatkan diri kita lebih hebat dari Tuhan. Karena secara kalkulasi, secara perhitungan, logika, matematika, ini sangat tidak masuk akal. Kalau kita ikut caranya Tuhan. Tapi kalau kita ikut caranya kita sendiri, kita merasa kita pasti akan berhasil. Saudara-saudara, ternyata
Tuhan katakan, pada waktu engkau taat, engkau akan memperoleh kebahagiaan sejati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebahagiaan sejati, seringkali kita berpikir, buat apa itu kebahagiaan yang sejati? Yang saya inginkan adalah materi. Saya inginkan adalah apa yang saya butuhkan, bukan kebahagiaan. Saya merasa pada waktu saya memperoleh apa yang saya inginkan, saya akan berbahagia. Saudara, itu adalah konsep dunia modern. Kebahagiaan itu adalah hal-hal yang di luar. Tidak perlu ketaatan pun kau juga bisa berbahagia. Saudara, dunia menawarkan ya, bahwa ketika kita memiliki ini dan itu, kita seperti orang itu dan orang ini, ya. Kalau kita itu seperti teman kita, kalau kita itu memiliki koneksi, memiliki jabatan, memiliki materi, maka kita berpikir kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tetapi permisi tanya, bagaimana dengan hal-hal yang di dalam? Dalam arti bagaimana, apakah ketika kita berbahagia, relasi kita dengan orang lain menjadi rusak? Relasi kita dengan Tuhan perlu dipertanyakan. Bahkan relasi kita dengan orang yang terdekat juga menjadi rusak. Karena kita hanya menekankan kebahagiaan yang tanpa ketaatan. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan, Alkitab mengungkapkan bahwa kebahagiaan sejati itu meliputi terlebih dulu dalam. Ya, pada waktu kita itu taat, maka saudara di dalam hati kita ada kebahagiaan. Maka saudara pada waktu kita juga diberikan kesempatan memperoleh hal-hal yang di luar ini, menikmati materi, menikmati hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Banyak orang yang hanya memiliki sedikit uang, tidak punya begitu banyak materi, hidupnya pas-pasan. Tetapi karena hidupnya itu taat, maka saudara, dia sepertinya bahagia-bahagia aja ya, dengan materi yang ala kadarnya. Tetapi banyak orang ya yang sepertinya terus kekurangan, tidak pernah ada ucapan syukur. Karena apa? Selalu melihat bahwa dia harus memiliki ini dan itu seperti yang orang lain lakukan, seperti yang iklan-iklan katakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita juga menjalankan konsep kebahagiaan seperti pemikiran sekuler, seperti dunia modern ini? Jangan-jangan kita sudah seperti itu. Kita masih mempunyai perilaku Kristen, kita masih ke gereja, kita masih punya etika Kristen. Tetapi pemikiran kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Pemikiran kita bukan lagi pemikiran Kristen. Kita sudah jauh daripada back to Bible. Kita tidak lagi kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, hari ini pemikiran secara Kristen seringkali sudah lenyap, sudah pudar. Bahkan di dalam keluarga-keluarga Kristen sekalipun ataupun sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja. Saudara, back to Bible memang perlu menjadi satu acuan, boleh menjadi satu peringatan untuk kita kembali melihat diri kita. Apakah hidup kita sudah kembali sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Saudara, seringkali kita membiarkan konsep dunia modern ini yang menjadi hakim. Dialah yang menyimpulkan akan arti kebahagiaan itu. Padahal mereka menyimpulkannya pun juga asal-asalan. Hanya mewawancarai orang-orang tertentu yang dianggap sudah berhasil, atau menyodorkan mikrofon ke bibir orang di jalan yang tidak jelas siapa mereka itu, yang tidak punya kompeten, tidak punya pengetahuan yang memadai untuk berbicara tentang kebenaran. Tetapi dengan mudah dunia modern menyimpulkan, ini loh kebahagiaan yang diidam-idamkan. Kita harus ke sini dan kita digiring. Saudara, kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, betul saudara, kita akan menjadi orang Kristen
yang hanya sebutannya saja. Tetapi sesungguhnya yang kita hidupi bukan lagi pemikiran-pemikiran, bukan lagi prinsip-prinsip firman Tuhan. Tapi yang kita sudah hidupi adalah prinsip-prinsip apa yang dunia katakan tentang kebahagiaan yang sejati itu. Saudara, back to Bible mengatakan sekali lagi, kebahagiaan sejati itu terbit dari ketaatan. Bagaimana kita memelihara supaya kebahagiaan sejati ini tetap ada? Saudara, kita tidak mungkin bisa merawatnya, memeliharanya terus. Karena si iblis berjuang untuk merebut kebahagiaan sejati itu. Dia sebagai bapa dari segala pendusta itu berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan, meragukan kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita kembali harus memiliki pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita harus menghadapi iblis dengan pedang roh, karena dia juga adalah roh. Artinya saudara apa? Tuhan itu luar biasa. Dia menyediakan Alkitab sebagai pedang roh, supaya kita boleh menghadapi tipu muslihat iblis dengan pedang roh ini. Tapi banyak orang Kristen tidak punya pedang roh, tidak punya firman. Sehingga ketika iblis menyerang, dengan mudah dia dijatuhkan. Saudara, tetapi orang-orang Kristen yang memiliki pedang roh, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Biarlah sekali lagi kebahagiaan sejati yang Allah inginkan ada di dalam diri kita itu tetap berkobar-kobar, karena kita tetap mau membaca firman Tuhan. Kita mau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Seorang yang bernama George Muller, dia pendoa dan dia juga adalah pahlawan iman yang terkenal pada tahun 1800-an. Dia terkenal karena dia mendirikan begitu banyak panti asuhan di Inggris. Dan dia begitu bergantung pada Allah untuk semua kebutuhannya. Bagaimana dia mengobarkan kebahagiaan dan imannya, padahal ada begitu banyak kesulitan. Dia katakan, saya pertama harus perhatikan pada waktu saya baca Alkitab adalah membuat jiwa saya bahagia di dalam Tuhan. Bukan berapa banyak saya bisa melayani Tuhan, bukan bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan, membawa banyak jiwa ke hadapan Tuhan, tetapi bagaimana supaya saya bahagia di dalam Tuhan. Setiap hari dia berdoa dan dia meminta. Dari satu ayat yang kecil itu, Tuhan berbicara kepada dia. Berbicara bukan demi pelayanan, bukan demi mendapatkan makanan rohani kepada orang lain untuk dikhotbahkan, tetapi untuk makanan bagi jiwanya sendiri. Saudara, adakah kita mau membaca setiap hari satu ayat yang kita anggap ayat favorit kita atau ayat-ayat yang terkenal? Kita mengulanginya lagi, mungkin tidak bisa menghafalnya, tetapi intinya, saudara, dengan demikian, kebahagiaan sejati itu kiranya terus dikobarkan di dalam diri kita. Saudara, yang kedua, yang terakhir, apa manfaat dan kuasa dari Alkitab? Kita mulai dari ayat 9 sampai yang ke-16, yaitu diawali dengan huruf kedua dari abjad Ibrani, bet, atau kita itu dari huruf B. Dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 9. Pemazmur pernah muda dan dia tahu tidak mudah mempertahankan kelakuan yang bersih bagi orang muda yang penuh dengan hawa nafsu. Bagaimana bisa bertahan? Pemazmur katakan bahwa yang membuat orang muda bisa bertahan terhadap godaan sehingga dia bisa hidup suci adalah ketika dia sadar bahwa ada Allah yang berotoritas atas hidupnya. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Pada waktu pemazmur ditimpa kesusahan, ditimpa kesesakan, kita juga seringkali ditimpa kekhawatiran dan persoalan. Di dalam ayat 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku.
Bagaimana seorang yang dalam keadaan punya persoalan membuat dia begitu khawatir, tapi dia bisa kembali berserah kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu begitu berotoritas, begitu berdaulat, begitu berkuasa di dalam hidupnya. Saudara, dikatakan juga di dalam ayat 161 bahwa ketika orang-orang yang kuat, pembesar-pembesar, mereka memiliki kuasa, ingin menganiaya dia tanpa alasan. Dikatakan pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Saudara-saudara, mungkin kita punya masalah yang sama. Ada orang yang begitu kuat, yang ingin menjatuhkan kita. Mari kita belajar seperti pemazmur. Kita tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih kuat, yang membuat kita tidak gemetar terhadap mereka. Tapi ketika kita terhadap firman Tuhanlah yang membuat kita itu gemetar, kita begitu menghormati kedaulatannya yang luar biasa itu. Saudara, apa yang membuat pemazmur merasa aman dan nyaman di tengah-tengah pergumulannya? Karena dia sadar Allah begitu berkuasa di dalam hidupnya. Allah begitu berotoritas atas segala sesuatu. Segala tidak akan menimpa dia jikalau Allah tidak izinkan. Inilah yang membuat pemazmur begitu tenang di dalam menghadapi begitu banyak persoalan. Dia percayakan segala persoalannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita kembali kepada Alkitab pada waktu kita memiliki masalah? Ada pihak-pihak yang berotoritas atas hidup kita. Adakah kita juga berani menyerahkan persoalan kita dan diri kita ke dalam tangan Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu suami istri ya menghadapi masalah, suami merasa dia yang bekerja, dia yang punya hak untuk menggunakan uang dengan seenak-enaknya ya. Ada suami yang pulang tiba-tiba membawa barang-barang yang boleh dikata bukan barang murah begitu ya, tanpa konsultasi dengan istri, tidak juga tanya baiknya warna apa dan sebagainya. Sehingga saudara, dia merasa dia yang lebih berhak karena dia yang mencari uang. Saudara, di sini kita kembali bertanya, apakah benar seperti itu, sikap seperti itu? Kita kembali kepada Alkitab. Ketika ada perdebatan, ada perselisihan, bukannya soal siapa yang mencari uang, bukan siapa yang berhak untuk membelanjakan uangnya. Tetapi kita harus ingat bahwa di atas suami, bahwa suami juga harus tunduk kepada pihak yang berotoritas atas hidupnya, yaitu Allah. Saudara, ini juga yang seringkali terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak ketika kecil terpaksa mereka menurut kepada orang tua sebagai pihak yang berotoritas atas hidupnya. Tetapi ketika mereka sudah mulai besar, mereka sudah mulai berani melawan, tunjuk gigi ya, tunjuk taring tanduk dan sebagainya begitu. Mereka merasa saya sudah besar, saya tidak perlu lagi tunduk kepada orang tua. Apalagi kalau mereka sudah bekerja, semakin-makin mereka melupakan bahwa mereka tetap harus tunduk kepada orang tua sebagai pihak yang berotoritas atas hidupnya. Anak harus tahu bahwa dia harus tunduk kepada orang tua yang berotoritas atas hidupnya. Dan orang tua juga harus tahu bahwa dia juga harus tunduk kepada Allah sebagai pihak yang berotoritas atas hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melawan godaan, bisa melawan dosa. Yaitu ketika kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak berkecukupan. Kita ini adalah begitu harus tergantung kepada pencipta kita. Saudara-saudara, saya percaya pada waktu kita menerapkan prinsip otoritas ini, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Satu buku yang pernah saya baca, ini terjadi di Amerika. Pada waktu itu mereka ada pesta ya, para remaja atau pemuda. Mereka menginap di rumah temannya dan orang tuanya itu kebetulan lagi pergi. Jadi mereka menginap di sebuah rumah yang orang tuanya tidak ada begitu ya. Saudara, malam itu mereka mulai berpesta. Pesta apa?
mulai mengeluarkan video-video yang tidak baik, yang seharusnya tidak ditonton. Seorang pemuda, apa yang dia lakukan? Dia merasa bahwa saya tidak perlu ikut apa yang menjadi tuntutan daripada teman-temannya. Lalu dia pergi ke dapur, dia buka kulkas ya. Lalu dia mulai mengambil popcorn, dia makan di dapur sampai akhirnya film itu selesai. Tapi ternyata saudara, orang tua mereka pun mengetahui perbuatan daripada anak-anak ini. Saudara, bagaimana pemuda yang berani menunjukkan sikap bahwa saya tidak ingin ikut arus daripada teman-teman yang menonton seperti itu. Karena dia tahu bahwa ada Allah yang berotoritas atas hidupnya. Sehingga dia berani tampil beda. Dia tidak takut penolakan teman-temannya. Dia tidak takut dibilang cemen ya, dibilang nggak bisa gaul dan sebagainya. Saudara-saudara, biarlah sekali lagi kita kembali kepada Alkitab. Karena hidup kudus, hidup ketaatan itu tidak mungkin kita upayakan dengan kekuatan kita. Dengan bantuan daripada Roh Kudus, kita baru bisa, saudara, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mari saudara, biarlah kita merindukan untuk tetap membaca firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah sekali lagi kebenaran-Mu terus bergaung dalam hati dan pikiran kami. Apakah kami orang Kristen yang tanpa prinsip-prinsip firman Tuhan? Setiap hari berjalan tanpa ada kebenaran-kebenaran-Mu yang kami renungkan. Tuhan, kami tidak beda seperti dunia ini. Kami berjalan dan akhirnya kami dengan mudah diarahkan kepada hal-hal yang tidak tepat, yang juga akhirnya menguasai hati dan pikiran kami. Pagi ini Tuhan, Kau kembali berbicara bahwa firman-Mu itu memiliki kuasa untuk membangkitkan kebahagiaan sejati kami. Kau memberikan ayat-ayat firman-Mu yang menekankan betapa Engkau peduli dengan kebahagiaan kami. Kau memberikan Tuhan firman-Mu untuk kami baca, supaya kami boleh mengalahkan serangan daripada si jahat yang ingin membuat kami terseok-seok, penuh dengan keluh kesah, dan tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi tantangan dunia ini. Tuhan, biarlah pedang roh yang sudah Tuhan berikan boleh kami gunakan untuk melawan siasat si jahat. Kami juga berdoa Tuhan, ingatkan kami, siapapun kami sebagai pemimpin di rumah tangga, di perusahaan, di gereja, bahwa kami memiliki Allah yang berotoritas atas hidup kami, yang juga perlu kami terus taati sepanjang hidup kami. Kemanapun Tuhan Engkau memimpin kami tahu Tuhan itu adalah yang terbaik. Biarlah kami tidak membawa diri kami seenaknya ke tempat-tempat yang Tuhan tidak sukai. Biarlah kami tidak melihat hal-hal yang Tuhan tidak senangi atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan, tolong kami bersandar kepada kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, juga dengan perjuangan yang kami usahakan, kami juga akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah kami mau kembali kepada kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Biarlah ini menjadi satu bentuk kepedulian kita kepada negara, gereja, dan juga saudara-saudara kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa karena kami sadar ada banyak hal yang kami tidak bisa lakukan. Betapa kami perlu terus bergantung. Betapa kami Tuhan seringkali banyak mengalami kekurangan di dalam hidup kami, dalam hal hikmat, dalam hal akal budi. Biarlah ya Tuhan kami selalu mau datang menghampiri Engkau. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk Ibu Cienlan, berkati Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut, Tuhan tetap memakai, memberkati keluarganya juga, Tuhan berkati satu persatu. Apa yang terbaik Tuhan juga berikan. Kami menyerahkan juga untuk Santoso, berkati Tuhan bersama dengan Theo dan Lili. Tuhan, Kau tahu keluarga ini baru saja mengalami duka cita. Kiranya penghiburan daripada Tuhan dirasakan. Kami menyerahkan untuk pekerjaan Santoso. Kau berkati Tuhan, beri hikmat supaya ke depan Santoso juga semakin menyatu dengan Lili, boleh mendidik Theo dengan baik. Kami menyerahkan juga untuk Retna. Tuhan berkati dengan kehidupannya bersama seorang anak. Biarlah dia bersama dengan Henry dimampukan untuk boleh mendidik anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan Henry, berkati juga kesehatan papa mama dari Retna. Kami juga mengingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau tetap mengingat Lena, berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, Engkau memberikan pertolongan dari dulu hingga sekarang sehingga Lena boleh melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Iis Wihwa yang sudah mengalami pemulihan, bersyukur juga untuk Mama Yutara. Tuhan juga tetap memberkati, semakin ke depan semakin baik kesehatannya. Kami berdoa juga untuk Sunme, Tuhan memberkati supaya Sunme juga Tuhan boleh kembali sembuh. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kepada Sunme kekuatan untuk boleh menjalani pengobatan ini. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu Tuhan, Kau juga yang selama ini sudah memberkati dalam hal keuangan. Biarlah Engkau juga memberkati gereja kami sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman, semakin sesuai dengan maksud Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau terus pakai Indonesia supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak rakyatnya semakin mengenal Engkau. Biarlah rakyat juga boleh peduli Tuhan, menghormati pemimpin, tidak meremehkan, tidak menganggap sepele apa yang telah mereka lakukan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk dunia, khususnya Rusia dan Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir di sana. Biarlah ya Bapa, secara manusia betapa sulit untuk kedua negara ini berdiam diri. Biarlah mereka Tuhan mendapatkan anugerah Tuhan, Allah yang berdaulat menghentikan sehingga peperangan tidak terus terjadi. Kami menyerahkan untuk negara-negara lain, biarlah mereka juga tidak memperparah situasi, tapi mereka juga boleh mengupayakan perdamaian. Kami serahkan Tuhan doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan membaca nats persembahan terambil di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berikan persembahan melalui transfer rekening BCA GKI Terang Hidup. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Pengutusan dan doa berkat akan
dipimpin oleh Pendeta Melisa Sugi Hermanto. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian PPK nomor 193, Hidup bagi Yesus. Yesus Kristus mukalis kita, mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya, kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupmu gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari, kasih-Nya menarikku merindu. Ku ikuti Tuhan, berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat. Cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang antar padanya. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Saudara, di akhir ibadah ini, mari kita kembali datang menghampiri Tuhan. Biarlah kita boleh mengarahkan hati kita, pikiran kita, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kita di dalam menghadapi segala sesuatu, baik persoalan maupun kesulitan-kesulitan, kita boleh kembali melihat kepada Alkitab, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, prinsip-prinsip apa yang perlu kita lakukan. Biarlah sekali lagi hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita boleh mendapatkan kebahagiaan yang sejati, karena kita selalu berjalan bersama dengan Pencipta kita. Diberkatilah sekali lagi setiap kita. Diberkatilah sekali lagi hidupmu, diberkatilah sekali lagi mata pencaharianmu, kasih karunia dan kemurahan yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian selesai, Tuhan memberkati setiap kita. Karena salibmu, setelah hidup milikmu Tuhan, sucikanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Kuasa salib